Saya Fityandia Islam Nugroho. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dua algoritma penjadwalan pada sistem operasi, yaitu algoritma round-robin dan algoritma multiple feedback QW. Pertama, kita bahas yang algoritma round-robin. Algoritma ini dirancang khusus untuk sistem pembagian waktu atau time sharing system. Maksudnya ialah algoritma ini akan membagi waktu penggunaan CPU oleh setiap proses sehingga semua proses dapat dipastikan akan mendapatkan waktu untuk menggunakan CPU. Algoritma ini memang mirip dengan algoritma FIFO atau first in first out, atau ada juga yang menyebutnya first come first serve. Namun round robin berbeda dengan FIFO yang bekerja secara non-preemptif. Algoritma round robin bekerja secara preemptif. Maksudnya, CPU dapat diberikan ke proses lain meskipun proses sebelumnya belum tuntas menyelesaikan tugasnya. Hal ini berbeda dengan FIFO yang harus menunggu proses benar-benar menyelesaikan tugasnya sebelum CPU diberikan ke proses lain. Pada algoritma round robin, ada yang dinamakan kuantum waktu atau time quantum. Kuantum waktu adalah batas maksimal durasi penggunaan CPU oleh setiap proses. Biasanya berkisar antara 10 milisecond sampai 100 milisecond. Misalkan kita anggap satu kuantum waktu sama dengan 20 milisecond. Maka satu proses hanya dapat menggunakan CPU maksimal selama 20 milisecond dalam satu kesempatan. Jika waktu yang dibutuhkannya misalkan kurang, maka proses tersebut harus menunggu sampai kesempatan untuk mendapatkan CPU berikutnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung melihat ilustrasinya. Antrian proses disusun dimulai dari proses yang pertama kali datang, sama seperti pada algoritma FIFO. Semua proses pada antrian ini haruslah proses yang dalam status siap untuk dieksekusi atau ready state. Proses yang ready state adalah proses yang tidak sedang menunggu input atau output pengguna. Sistem operasi memiliki sebuah penjadwal CPU atau CPU scheduler. Seperti namanya, unit ini berfungsi untuk menjadwalkan penggunaan CPU kepada proses-proses. Penjadwal CPU dapat diilustrasikan berada di ujung kepala antrian proses dan akan mengalokasikan CPU untuk pertama kali ke proses pertama yang datang selama satu kuantum waktu, misalkan 10 milisecond. Nah, di sini ada dua kondisi yang mungkin terjadi. Yang pertama, proses kekurangan waktu penggunaan CPU karena durasi kuantum yang waktu yang 10 milisecond itu lebih sedikit dari waktu eksekusi proses atau disebut CPU burst, yang dalam contoh ini yaitu CPU burst dari P1, sehingga P1 tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, maka P1 harus menyimpan sementara tugas terakhir yang dikerjakannya, lalu mengantri lagi dari belakang antrian untuk mendapatkan kesempatan berikutnya. Sedangkan untuk pada kondisi kedua, misalkan seperti yang terjadi pada P2 ini, dia dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu, atau bahkan lebih cepat dari waktu 10 milisecond yang diberikan. Maka tidak ada masalah dalam hal ini. P2 bisa langsung menyerahkan CPU kembali ke penjadwal CPU secara sukarela dan meninggalkan antrian. Tidak ada drama pengembalian paksa CPU seperti pada P1 sebelumnya. Andaikan ada proses lain yang masuk ke antrian, maka dia dapat masuk ke antrian belakang. Seperti itulah cara kerja dari algoritma round robin. Berikutnya, mengenai algoritma penjadwalan yang kedua, yaitu algoritma multiple feedback queue. Algoritma ini adalah algoritma yang akan mengelompokkan proses-proses menjadi beberapa antrian, di mana masing-masing antrian menggunakan algoritma tersendiri untuk mengatur penjadwalan prosesnya, serta melakukan penjadwalan antar antrian
menggunakan algoritma lain. Maksudnya, proses pertama akan dikelompokkan menjadi beberapa antrian berdasarkan karakteristik tertentu. Pada antrian-antrian itu, ada algoritma masing-masing yang akan menangani penjadwalan proses di dalamnya. Sedangkan untuk yang mengatur antrian, mana yang akan dilayani terlebih dahulu, juga ada algoritmanya tersendiri. Dengan demikian, ada dua tingkat penjadwalan pada algoritma ini, yaitu penjadwalan proses dan penjadwalan antrian. Poin penting pada algoritma ini yaitu proses diperbolehkan berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ilustrasinya berikut ini. Sama seperti pada algoritma round robin sebelumnya, di sini proses diurutkan berdasarkan kedatangannya. Kita namakan antrian yang ini adalah Q1. Kemudian ada antrian lainnya, yaitu Q2 dan Q3. Antrian-antrian ini kemudian disusun berdasarkan urutan prioritasnya. Misalkan Q1 adalah antrian dengan prioritas paling tinggi, karena proses-proses di dalamnya misalkan adalah proses-proses yang harus segera dieksekusi. Misalnya seperti proses dari program keamanan, program sistem, dan sebagainya. Sementara yang ketiga adalah antrian dengan prioritas paling akhir. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, masing-masing antrian bisa saja menggunakan algoritma yang berbeda. Misalkan pada Q1 karena prioritas tertinggi, maka harus menggunakan algoritma yang memungkinkan perpindahan alokasi CPU yang cepat, seperti algoritma round robin dengan kuantum waktu yang diset selama 5 milisecond. Sementara pada Q2 menggunakan algoritma round robin dengan kuantum waktu selama 10 milisecond, dan Q3 memakai algoritma FIFO, first in first out, karena prioritasnya yang rendah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa satu sistem operasi memiliki satu unit penjadwal CPU, hanya satu. Maka 3 antrian yang ada di sini harus mengantri lagi untuk mendapatkan layanan dari CPU scheduler ini. Dia akan memulai eksekusi dari antrian yang prioritasnya tertinggi. Penjadwal CPU akan mengeksekusi semua proses dari Q1 sampai tidak ada proses yang tersisa, alias kosong. Kemudian, penjadwal CPU baru turun dan turun lagi hingga ke antrian yang prioritas terendah. Namun pertanyaannya, bagaimana jika Q2 dan Q1 yang lebih tinggi prioritasnya ini tidak pernah kosong? Atau selalu ada proses di dalamnya? Maka harus nunggu berapa lama supaya Q3 ini bisa dilayani. Untuk menghindari hal tersebut terjadi, maka yang sebenarnya terjadi sedikit berbeda. Algoritma round robin yang dipakai kenyataannya tidak sepenuhnya round robin. Penjadwal CPU melayani Q1 sesuai algoritma yang dipakai pada antrian tersebut, yaitu round robin. Sesuai algoritma round robin sebelumnya, setiap proses mendapatkan alokasi CPU dengan adanya batasan waktu selama 5 milisecond. Maka jika proses dapat menyelesaikan tugasnya tepat waktu, maka tidak akan ada masalah. Namun, jika proses tidak dapat selesai tepat waktu, maka ada kejadian berbeda yang terjadi di sini. Tidak sama dengan algoritma round robin yang kita jelaskan sebelumnya. Proses yang belum menyelesaikan eksekusinya, alih-alih mengantri ke belakang antrian yang sama, dia harus mengantri ke antrian lain yang prioritasnya lebih rendah. Sehingga tidak ada kesempatan kuantum waktu yang kedua kali di antrian yang sama.
CPU scheduler pun akan pergi ke antrean lainnya dan mengeksekusi antrean sesuai dengan algoritma dari antrean tersebut. Nah, pada kasus lain, jika ada proses yang sudah terlalu lama mengantri, maka dia bisa pindah ke antrean lain yang prioritasnya lebih tinggi, sehingga bisa lebih cepat durasi tunggunya. Begitupun dengan antrean seterusnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan like dan share. Komen di bawah jika ada pertanyaan. Terima kasih.